warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan cerita masih yang ditulis oleh Mas Hari Wijaya dengan judul Sip Malam. Oke, untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan tetap support penulis supaya beliau bertambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Sebelum lanjut ke cerita, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan channel Obor Malam. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, saat saya baru lulus sekolah dan langsung mendapatkan pekerjaan. Di pengalaman kerja saya yang pertama, saya langsung mendapatkan tempat kerja dengan sejuta cerita yang rasanya seru untuk dibagikan. Jadi, saya akan bercerita tentang teror suster ngesot yang ada di pabrik tempat saya kerja dulu. Kenapa suster ngesot bisa ada di pabrik? Sebenarnya itu bukan suster ngesot. Itu hantu wanita biasa yang jalannya ngesot. Makanya para pekerja di sana menyebutnya suster ngesot. Sosok itu sudah terkenal sekali. Hampir semua orang pabrik tahu cerita ini. Sudah seperti urban legend. Jadi kawasan pabrik saya ini memiliki 3 gedung. 2 gedung di depan menghadap jalan raya dan 1 gedung di belakang, yaitu gedung 2. Gedung 2 inilah yang katanya angker. Pengalaman mistis saya di pabrik ini terjadi saat saya baru bekerja selama 1 bulan. Saat itu pertama kali saya dapat shift malam. Masuk jam 12 malam dan pulang jam 8 pagi. Saya cukup bersemangat karena ini pengalaman pertama saya masuk malam. Ditambah katanya masuk shift malam lebih santai daripada pagi. Sesampainya di pabrik, semua berjalan normal seperti biasa. Dan saya bekerja di gedung 2 yang katanya angker itu. Pekerjaan berjalan dengan lancar dan tidak merasa ngantuk sama sekali. Sampai tiba jam 2 malam, saya diminta senior saya turun ke belakang untuk mengambil bahan mentah menggunakan palet dan troli hidrolik karena forklift sedang sibuk. Akhirnya saya bersama 1 orang senior yang seorang pria parubaya. Ini pertama kalinya saya melihat suasana pabrik di malam hari. Ternyata tidak seramai saat pagi dan siang. Beberapa tempat ada yang sengaja digelapkan. Mungkin untuk hemat listrik. Beberapa mesin juga terlihat mati. Pokoknya auranya berbeda saat malam. Berlaku juga dengan gedung yang lainnya. Bukan cuma gedung 2. Sesampainya di belakang, saya mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Nah, di saat inilah saya mendengar suara yang aneh. Saya mendengar semacam suara seseorang sedang menyeret sesuatu. Seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Arahnya dari belakang gedung. Sekedar info, bagian belakang gedung 2 itu aspalnya sudah agak jelek dan penuh kerikil. Jadi, kalau sesuatu diseret di sana, pasti akan menghasilkan bunyi. Akhirnya, saya pun bertanya pada senior saya, "Bang, itu suara apaan ya?" "Suara apa?" Dia malah seperti pura-pura tidak tahu. "Itu kayak ada yang diseret dari belakang."
Oh, itu mah suara si Eneng. Biasa di sini mah, udah biarin aja. Eneng, siapa itu? Saya tidak tahu apa maksudnya. Akhirnya senior saya selesai mengangkut barang-barang ke dalam trolinya dan berjalan duluan meninggalkan saya. Kini giliran saya untuk mengambil barang yang dibutuhkan. Saat sudah selesai mengambil barang, saya iseng melihat keluar melalui lubang udara yang mengarah ke belakang gedung. Saat saya melihat keluar, saya melihat ada sesosok perempuan berambut panjang sedang berjalan ngesot ke arah saya. Wajahnya tertutup rambut yang panjang, hampir mirip seperti hantu Sadako. Memakai baju putih yang kotor dan lusuh. Cara jalannya persis seperti suster ngesot. Penampakan itu jelas sekali. Bahkan saya menatapnya cukup lama karena masih ragu itu orang atau bukan. Karena saya juga takut, buru-buru saya pergi meninggalkan tempat itu dan membawa barang bawaan. Saat sampai di dekat senior yang tadi, saya pun kembali penasaran dan bertanya, "Bang, Aneng siapa sih bang?" Tanya saya yang saat itu wajahnya pucat dan berkeringat. Melihat wajah saya, si senior sempat tersenyum agak mencurigakan. "Suster ngesot, penunggu sini, udah jangan diomongin, nanti datang orangnya." Mendengar penjelasan itu, jujur saja saya tidak puas. Karena masih jam kerja, saya pun lanjut kerja sambil menyimpan rasa penasaran, sekaligus rasa takut. Saya terus fokus kerja sampai pagi tiba. Nah, saat sudah pagi dan sudah waktunya pulang, saya ingat satu hal. Di bagian belakang gedung 2, ada satu pos security yang menjaga pintu keluar belakang. Jadi, seharusnya semalam security itu di sana melihat apa yang saya lihat. Langsung saja saya meluncur ke pos security untuk bertanya langsung, menuntaskan rasa penasaran saya. Beruntung mereka belum pulang. Langsung saja saya mendekat dan bertanya, "Pak, saya mau tanya." "Iya," jawab Pak Security. "Bapak shift malam ya?" ucapku. "Iya betul," jawab Pak Security. "Bapak semalam melihat nggak ada perempuan di sana?" Saya menunjuk ke arah lahan kosong yang ada di belakang gedung 2. Biasanya dipakai buat jalan atau menyimpan palet kayu. Setelah saya bertanya seperti itu, sontak beberapa security lain yang tak sengaja mendengar langsung menatap ke arahku dengan wajah heran. "Ah, gak ada. Perempuan gimana?" "Perempuan, Pak. Perempuan. Jalannya ngesot," ujar saya. "Kamu lihat ya?" tanya si security. Lalu security lain ikut menjawab, "Udah biasa itu mah, paling si suster ngesot, penunggu sini. Pokoknya kalau dengar suara ngesot, mendingan gak usah dicari, pura-pura gak tahu aja." Dari penjelasan itu, barulah saya percaya mengenai adanya hantu penunggu gedung 2 yang namanya suster ngesot. Saya juga sempat bertanya ke beberapa teman yang bekerja cukup lama, dan mereka semua membenarkan tentang adanya mitos itu. Pesan mereka semua sama. Pokoknya, kalau dengar suara ngesot, jangan dicari, pura-pura nggak tahu aja. Ada juga yang bilang, suster ngesot ini hanya muncul saat jam 11 ke atas. Ada yang cerita, katanya hantu itu adalah arwah penasaran yang dibunuh dan dikubur di sini.
Semakin saya bertanya, semakin banyak cerita yang saya dapat. Sampai akhirnya saya cukup menerima bahwa sosok itu memang ada. Pengalaman ini jadi pengalaman pertama dan terakhir kalinya bagi saya. Dan selama 2 tahun bekerja di sana, saya sudah berkali-kali mendengar suara ngesot saat kerja shift malam. Tapi selalu saya abaikan, seperti pesan senior. Alhamdulillah, saya tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin dalam seminggu masuk shift malam, minimal 1 kali saya mendengar suara ngesot itu. Sebenarnya ada gangguan lain di gedung 2, selain suster ngesot, terutama untuk toiletnya. Pernah 1 kali saya sedang memakai toilet sendirian. Tiba-tiba terdengar suara kloset yang ditekan tombol pushnya. Padahal tidak ada siapa-siapa di toilet di samping saya. Teman saya juga pernah merasakan. Saat sedang memakai toilet, tiba-tiba di toilet di sampingnya terdengar suara batuk laki-laki beberapa kali. Padahal saat itu dia sendirian di toilet. Lalu cerita dari security yang sedang iseng bernyanyi malam-malam. Tiba-tiba terdengar suara perempuan misterius yang mengikuti nyanyiannya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Kalau kata si security, barusan saya nyanyi di belakang. Terus tiba-tiba ada backing vokalnya, hebat, ujar Pak Security. Ya, itulah cerita yang bisa saya bagikan mengenai urban legend di tempat saya bekerja dulu. Beruntung 2 tahun saya bekerja di sana, saya tidak diperpanjang kontrak karena mendapat pekerjaan di tempat lain yang gajinya lebih besar. Sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Untuk kritik dan saran dan supportnya kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.